Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Teorema Pitagoras. Materi Teorema Pitagoras merupakan materi utama yang diajarkan pada jenjang sekolah menengah pertama. Tetapi untuk materi lanjutan, misalkan pada jenjang sekolah menengah atas, khususnya pada materi dimensi 3, trigonometri, dan materi geometri lainnya, Teorema Pitagoras biasanya dijadikan sebagai materi prasyarat. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke materi Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Nah, Teorema Pitagoras ini merupakan salah satu teorema yang paling populer. Teorema Pitagoras berbunyi, kuadrat hipotenusa atau sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Misalkan kita diberikan sebuah segitiga siku-siku. Kemudian sisi miringnya adalah C dan sisi lainnya adalah A dan B. Nah, berdasarkan bunyi dari teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring yaitu C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Kuadrat sisi-sisi lainnya yaitu maksudnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga kita dapat rumus untuk teorema Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ini merupakan rumus dasar dari teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Apabila kita ingin mencari nilai C-nya, bisa langsung kita pindah ruaskan kuadratnya ke kanan sehingga kita peroleh C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, apabila kita ingin mencari sisi yang bukan sisi miringnya, misalkan kita ingin mencari sisi A, kita bisa menggunakan rumus ini dengan memindah ruaskan. Misalkan kita ingin mencari sisi A, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti kita peroleh A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Begitu pula untuk mencari sisi B-nya, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Kata kuncinya adalah apabila kita ingin mencari sisi miringnya, maka kita melakukan penjumlahan seperti ini. Kemudian apabila kita ingin mencari sisi yang bukan sisi miring, maka kita akan melakukan operasi pengurangan, di mana yang mengurangkan adalah sisi miring. Seperti rumus ini. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita diberikan suatu segitiga siku-siku. Kemudian sisi tegaknya adalah 3, kemudian sisi lainnya adalah 4. Yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Karena yang ditanyakan adalah sisi miring, maka rumusnya adalah X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti X kuadrat sama dengan 9 tambah 16 itu sama dengan 25. Karena X kuadrat sama dengan 25, berarti untuk mencari nilai X kuadratnya kita pindah ruaskan menjadi akar, sehingga kita peroleh X sama dengan akar dari 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 5. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan kita diberikan sisi miring 17 pada sebuah segitiga siku-siku, kemudian sisi lainnya adalah 15, yang dicari adalah sisi tegaknya. Nah, karena yang dicari bukan sisi miring, maka kita lakukan pengurangan dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi, X kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Nah, 17 kuadrat itu sama dengan 289 dikurang 15 kuadrat itu sama dengan 225. Sehingga kita peroleh X kuadrat sama dengan 64. Karena X kuadrat sama dengan 64, berarti X sama dengan akar dari 64 atau sama dengan 8. Dari sini kita peroleh nilai X sama dengan 8. Nah, seperti itu gambaran penggunaan rumus Pitagoras. Kemudian, untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal Pitagoras, ada yang kita kenal sebagai triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu maksudnya apa? Jadi triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan Pitagoras. Maksudnya, apabila kita punya kelompok bilangan yang terdiri dari 3 bilangan asli, dan 3 bilangan asli ini kita jadikan sebagai sisi pada suatu segitiga, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Bilangan apa saja yang termasuk triple Pitagoras? Nah, triple Pitagoras salah satu bilangannya adalah 3, 4, 5. Kelompok bilangannya ya. Kemudian selain 3, 4, 5 ada 5, 12, 13, ada 7, 2, 4, 25 dan seterusnya. Dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya simpelnya seperti ini. Misalkan kita gunakan untuk menyelesaikan soal
nomor 1 dan nomor 2 yang sudah kita bahas pada contoh sebelumnya. Pada contoh 1 kita diberikan segitiga siku-siku di mana panjang sisinya 3, kemudian sisi lainnya 4, yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Nah, pada triple Pitagoras kita punya kelompok 3, 4, 5. Berarti dari sini karena sisi yang satunya 3, sisi yang satunya ini juga adalah 4, maka sudah pasti sisi miringnya adalah 5. Karena triple Pitagoras 3, 4, 5. Berarti di sini 3, di sini 4, sudah pasti sisi miringnya adalah 5. Jadi triple Pitagoras ini digunakan untuk membantu kita untuk mempercepat penyelesaian Pitagoras. Tentunya dengan menghafal kelompok-kelompok bilangan dalam triple Pitagoras. Misalkan juga kita ingin menyelesaikan soal nomor 2 yang kita kerjakan sebelumnya. Di mana sisi miringnya 17, kemudian sisi alasnya adalah 15. Nah, berdasarkan apa yang kita sudah lihat, yaitu ada kelompok 8, 15, 17 pada triple Pitagoras. Di sini sudah ada 15, di sini sudah ada 17, berarti untuk mencari sisi yang satunya, sudah pasti panjangnya adalah 8. Jadi, ini sangat membantu kita dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan Pitagoras dengan sangat cepat. Tentunya dengan menghafal kelompok-kelompok yang termasuk dalam triple Pitagoras ini. Nah, dari sini kita punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana jika kita mengerjakan segitiga siku-siku yang bukan dalam kelompok triple Pitagoras? Nah, jika angka-angkanya bukan triple Pitagoras, maka kita harus kembali ke rumus dasar dari teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ini hanya berlaku untuk bilangan-bilangan ini saja, tidak berlaku untuk kelompok-kelompok bilangan lain. Jadi jika di luar kelompok bilangan ini, maka kita kembali ke rumus dasar Pitagoras. Kemudian pertanyaan kedua, apakah triple Pitagoras hanya ini saja? Tidak. Jadi triple Pitagoras ini jumlahnya tak terhingga. Hanya yang saya beri label warna orange ini adalah triple Pitagoras yang paling sering digunakan di sekolah. Kemudian ada label biru, ini kadang-kadang digunakan tapi tidak terlalu sering juga. Nah, intinya adalah triple Pitagoras ini harus dihafal untuk memudahkan dalam pengerjaan soal Pitagoras. Nah, kemudian triple Pitagoras ini berlaku juga untuk kelipatan setiap bilangan dalam kelompok tersebut. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita punya kelipatan dari 3, 4, 5. Masing-masing dari kelompok ini misalkan kita kali 2. 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Sehingga menghasilkan kelompok bilangan baru yaitu 6, 8, 10. Nah, 6, 8, 10 ini termasuk juga kelompok triple Pitagoras karena kelipatan dari 3, 4, 5. Termasuk jika kita ingin kali 3, misalkan kita kali 3, menghasilkan 9, 12, 15, atau kita kali 4, atau kita kali 5, hasilnya 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, kelipatan dari 3, 4, 5 ini termasuk dalam triple Pitagoras. Misalkan juga untuk kelipatan dari 5, 12, 13. Misalkan kita kali 2, 10, 24, 26, dan seterusnya. Kelipatan dari 7, 24, 25, kita kali 2 hasilnya 14, 48, 50, dan seterusnya. Ini semua merupakan juga termasuk triple Pitagoras karena merupakan kelipatan dari bilangan triple Pitagoras ini. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke soal. Contoh 1. Jadi ini saya taruh di sebelah kanan, saya simpan di sebelah kanan sebagai hafalan. Sebenarnya ini harus dihafal ya, harus dihafal agar pada saat melihat soal bisa langsung menjawab dengan cepat tanpa harus berpikir lama-lama lagi. Oke, langsung kita masuk ke nomor 1. Misalkan kita diberikan suatu segitiga siku-siku, alasnya 24, kemudian tingginya 7, yang dicari adalah berapa sisi miringnya. Nah, sesuai hafalan kita ada triple Pitagoras 7, 24, 25. Di sini sudah ada 7, di sini sudah ada 24, berarti nilai X-nya sudah pasti ya 25 karena 7, 24, 25. Sangat mudah kan? Karena kita sudah menghafal triple Pitagoras. Kemudian nomor 2, misalkan kita diberi suatu segitiga, alasnya 6 dan tingginya 8. Nah, kita tidak punya kelompok bilangan yang ada angka 6 dan 8-nya di sini. Tapi ingat, 3, 4, 5 ini bisa kita kali 2. Nah, coba kita kali 2.
Hasilnya adalah 6, 8, 10. Nah, barulah kita lihat bahwa ternyata di sini ada angka 6 dan 8. Otomatis panjang sisi miringnya yaitu X sama dengan 10. Nah, dari sini kita sudah peroleh sisi miringnya sama dengan 10. Kemudian contoh 3, misalkan kita diberi suatu segitiga siku-siku, tingginya 9 dan sisi miringnya 15. Yang ditanyakan adalah berapa panjang sisi alasnya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari mengalikan 3, 4, 5 dengan angka 3, kita peroleh 9, 12, 15. Karena kita punya 9 dan 15, otomatis panjang alasnya adalah 12. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk penerapan dari triple Pitagoras. Lalu bagaimana jika kita tidak menemukan contoh soal yang menggunakan angka-angka dari triple Pitagoras? Seperti misalkan contoh soal nomor 4. 2, 6. Nah, tidak ada dalam triple Pitagoras yang menggunakan angka 2 dan 6. Sehingga akibatnya kita harus kembali ke rumus dasar Pitagoras, yaitu X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti dari sini kita kerjakan yaitu X kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, karena ini X kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4, 6 kuadrat 36, berarti X kuadrat sama dengan 4 tambah 36 itu sama dengan 40. Berarti kita peroleh X sama dengan akar dari 40. Nah, akar dari 40 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kali akar 10. Nah, akar 4 ini sama dengan 2, sehingga bentuk sederhana dari akar 40 yaitu 2 akar 10. Untuk lebih jelasnya dalam cara mengakarkan bentuk akar ini, kalian bisa nonton video menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar pada video sebelumnya. Oke, lanjut dari sini kita sudah peroleh nilai X sama dengan 2 akar 10. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini misalkan kita diberi alasnya 4, kemudian tingginya 5, yang ditanyakan adalah berapa panjang sisi miringnya. Oke, hati-hati untuk soal nomor 5 ini. Pertama, jika kita menggunakan triple Pitagoras, maka kita akan memperoleh X sama dengan 3. Tetapi sayangnya ini salah. Nah, kenapa triple Pitagoras tidak berlaku untuk soal ini? Jadi yang perlu diingat dalam sifat segitiga, siku-siku, sisi miring itu selalu lebih panjang dari sisi yang lainnya. Jadi ini yang harus diingat ya. Sisi miring selalu lebih panjang dari sisi yang lainnya. Maka tidak akan masuk akal jika sisi miringnya panjangnya 3, kemudian sisi yang lainnya ada yang panjangnya 5 dan ada yang panjangnya 4. Nah, dari sini kita bisa kembali bahwa dari sini tidak berlaku triple Pitagoras. Jadi caranya bagaimana untuk soal ini? Caranya kembali ke rumus dasar teorema Pitagoras, yaitu X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu sama dengan 16 dan 5 kuadrat itu sama dengan 25. Sehingga dari sini kita peroleh X kuadrat sama dengan 41. Karena X kuadrat sama dengan 41, berarti X sama dengan akar 41. Nah, akar 41 ini tidak bisa kita sederhanakan. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah akar 41. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Misalkan kita diberi segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 dan 3. Kita cari sisi miringnya ya. Nah, karena cari sisi miring berarti kita jumlahkan. Berarti X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 9, berarti X kuadrat sama dengan 9 tambah 9. Berarti X kuadrat sama dengan 18. Sehingga X sama dengan akar 18. Lagi-lagi kita harus menyederhanakan akar 18. Akar 18 itu perkalian dari akar 9 kali akar 2. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Nah, sehingga bentuk sederhana dari akar 18 adalah 3 akar 2. Kemudian dari sini kita dapat 3 akar 2. Tetapi ada trik cepat untuk menyelesaikan segitiga siku-siku sama kaki seperti contoh soal nomor 6 ini. Ini kan merupakan segitiga siku-siku di mana kaki siku-sikunya ini sama, yaitu sama-sama panjangnya 3. Nah, trik cepatnya seperti apa? Misalkan kita punya segitiga siku-siku yang sama kaki. Misalkan panjangnya adalah A dan A.
maka sudah bisa dipastikan panjang sisi miringnya adalah A akar 2. Seperti tadi contoh nomor 6, di sini 3, panjang di sini juga 3, berarti otomatis sisi miringnya adalah 3 akar 2. Nah, seperti rumus ini. Nah, misalkan kita ingin mengerjakan contoh soal nomor 7 ya. Misalkan kita punya panjang sisi 8, kemudian sisi yang satunya juga 8, maka secara otomatis kita bisa langsung menebak berapa sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Tanpa harus menggunakan Pitagoras lagi ya. Yaitu panjangnya adalah 8 akar 2. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal nomor 8. Oke, lanjut. Misalkan di sini panjangnya 3 akar 3, kemudian di sini panjangnya 3 akar 2, yang ditanyakan berapa panjang X yang ada di sini. Nah, dengan menggunakan Pitagoras berarti X kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. 3 akar 2 kuadrat itu bisa kita uraikan menjadi 18, dan 3 akar 3 kuadrat itu sama dengan 27. Bagaimana caranya mendapatkan 18? Jadi 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan 3 akar 2 kali 3 akar 2. Nah, 3 kali 3 itu kan sama dengan 9. Akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Berarti 9 kali 2 itu sama dengan 18. Jadi dari sini kita dapat 3 akar 2 kuadrat sama dengan 18. Kemudian 3 akar 3 kuadrat itu sama dengan 3 akar 3 kali 3 akar 3. 3 kali 3 itu sama dengan 9, dan akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Sehingga kita peroleh 9 kali 3 sama dengan 27. Sehingga 3 akar 3 kuadrat sama dengan 27. Terus 18 tambah 27 itu sama dengan 45. Berarti X kuadrat sama dengan 45. Otomatis X sama dengan akar dari 45. Nah, sekarang kita cari perkalian yang hasilnya 45 dan salah satunya bisa diakarkan. Nah, berarti perkalian yang hasilnya 45 dan salah satunya bisa diakarkan kan 9 kali 5. Yaitu berapa akar dari 9? Yaitu sama dengan 3. Sehingga bentuk sederhananya adalah 3 akar 5. Dari sini kita peroleh nilai X sama dengan 3 akar 5. Oke, di sini juga ada trik cepat untuk menyelesaikan soal tipe ini. Jadi misalkan kita punya panjang sisi A akar B, kemudian sisi yang lainnya A akar C. Cara mencari sisi miringnya adalah A akar B tambah C. Jadi trik cepat ini berlaku hanya untuk sisi di mana ini merupakan ada kesamaan seperti ini ya, kelipatannya. Ini kan kelipatan A ya, A kali akar B, kemudian ini juga kelipatan A kali akar C. Berarti sisi miringnya tinggal ditambahkan saja, yaitu A akar B tambah C. Misalkan untuk kasus nomor 8 tadi. Di sini kan panjangnya 3 akar 3. Kemudian panjang yang lainnya adalah 3 akar 2. Di sini kan sama-sama kelipatan 3. 3 akar 2, 3 akar 3. Berarti untuk mencari sisi miringnya, langsung saja kita tambahkan 3 akar 2 tambah 3. Jadi 2-nya dari sini, 3-nya dari sini, kita tambahkan menghasilkan 3 akar 5 seperti yang kita sudah peroleh di awal. Nah, ingat trik cepat ini hanya berlaku apabila kelipatannya adalah bilangan yang sama. Seperti ini ya, A dan A. Harus bilangan yang sama. Jika tidak sama, maka tidak bisa kita gunakan trik ini. Nah, untuk lebih jelasnya misalkan kita kerjaan soal nomor 9. Oh ya, ini masih soal nomor 4. Tapi di soal nomor 4 kan sebelumnya kita mengerjakan dengan proses seperti ini. Kita peroleh hasilnya adalah 2 akar 10. Nah, sekarang bagaimana jika nomor 4 ini kita kerjakan dengan trik cepat? Misalkan kita ingin mengerjakan dengan trik cepat. Ini kan panjangnya 2, kemudian alasnya 6. Nah, sebenarnya 6 itu adalah kelipatan 2. Dari mana? Karena 6 itu merupakan 2 kali 3. Ya kan? 6 itu 2 kali 3. Nah, 3 itu merupakan akar dari 9. Berarti 2 kali 3 ini bisa kita ubah menjadi 2 akar 9. Nah, 2 ini juga karena ini hanya 2 saja, berarti bisa kita tuliskan sebagai 2 akar 1. Karena ini 2 akar 1, di sini 2 akar 9, berarti otomatis X-nya adalah
2 akar 1 tambah 9. Otomatis 1 tambah 9 adalah 10. Berarti panjang X-nya adalah 2 akar 10. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa panjang sisi miringnya adalah 2 akar 10 seperti yang kita sudah kerjakan di awal. Oke, demikian materi untuk Pitagoras ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dijadikan acuan dalam materi selanjutnya. Apabila kalian suka video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian suka, silahkan subscribe. Dan jika kalian punya materi yang ingin dijadikan sebagai video pembahasan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Saya Maulana Jadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.